wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik-baik semua ya. Bu Guru berharap semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam menjaga kesehatan dan mengikuti pelajaran kita. Baik, sebelum mulai mari kita sama-sama mengawali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pelajaran kita kali ini yaitu kita sudah masuk tema 3 ya, atau tematik 5C. Nah, sekarang kita akan membahas tentang iklan. Bu Guru yakin anak-anak pasti sudah tahu ya iklan itu seperti apa. Nah, secara umum Bu Guru akan sampaikan pengertiannya adalah iklan itu berupa pesan atau imbauan yang dibuat untuk mengajak masyarakat agar masyarakat itu mengikuti ajakan yang dibuat oleh pembuat iklan ya. Nah, iklan itu sendiri dari jenisnya atau berdasarkan medianya ada 2 jenis, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Media cetak itu seperti apa sih? Bu Guru yakin anak-anak pasti sudah sering melihat ya. Bisa kita lihat dari kalau media cetak itu misalkan bisa dilihat di koran, di dalam poster, dalam brosur, atau dari informasi-informasi yang dibuat dalam sebuah tulisan. Nah, itu yang disebut dengan iklan media cetak ya. Kemudian apa itu iklan media elektronik? Iklan media elektronik itu berbeda sekali ya dengan iklan media cetak. Kalau iklan media elektronik itu bisa berupa audio dan audio visual, atau audio itu adalah berupa suara, visual itu gambar. Jadi kalau media cetak, media elektronik itu berupa suara dan gambar, dan bisa kita lihat di televisi atau bisa kita dengar di radio, bahkan kita bisa melihatnya di internet atau di media sosial ya. Kemudian di mana sih kita bisa melihat iklan media cetak itu? Nah, iklan media cetak itu bisa kita temukan di berbagai tempat, terutama tempat-tempat yang sering banyak dilalui oleh orang-orang. Misalnya di di jalan raya di perkotaan, di lampu merah ya, itu biasanya ada iklan-iklan dalam bentuk baliho atau dalam bentuk poster, spanduk dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh iklan media cetak. Nah, dari gambar di sini adalah gambar buah-buahan ya. Nah, anak-anak di sini bisa menemukan kata kunci, yaitu vitamin untuk tubuh dan buah-buahan. Bagaimana sih caranya untuk dapat menemukan kata kunci? Ya, tentu saja dengan cara mengamati gambar dan mencari informasi yang ingin disampaikan dari gambar tersebut. Sehingga setelah ditemukan kata kunci, barulah kita atau pembuat iklan bisa membuat kalimat atau pernyataan sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, jangan lupa juga untuk memperhatikan unsur-unsur iklan. Apa sih unsur-unsur iklan itu? Anak-anak bisa memperhatikan dari gambarnya ya. Dari gambar di sini ada terlihat sangat menarik, berwarna-warni juga. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah merupakan unsur-unsur iklan. Yang pertama, unsur-unsur iklan yang harus diperhatikan adalah kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Nah, di sini ada kalimatnya. Konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhmu. Nah, di sini sangat menarik ya. Kemudian jangan lupa unsur selanjutnya adalah jenis tulisan harus mudah dibaca, terlihat oleh masyarakat dari kejauhan. Dan unsur selanjutnya, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. Maksudnya adalah supaya terlihat
lebih jelas apabila masyarakat melihatnya dari kejauhan. Kemudian yang selanjutnya, gambar yang dipilih dapat mewakili atau sesuai dengan topik iklan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah informasi yang disampaikan dalam iklan harus sejelas mungkin ya. Nah, di sini adalah iklan media cetak. Bagaimana iklan audiovisualnya atau iklan media elektronik? Sama ya, unsur-unsur yang diperhatikan tetap sama. Dan dari iklan di sini kita lihat iklan buah-buahan. Tentu saja ada pesan yang ingin disampaikan, salah satunya adalah dari buah ini sangat baik untuk kesehatan manusia, terutama untuk pencernaan manusia. Artinya bahwa kesehatan untuk tubuh manusia bisa didapatkan dari jenis tumbuh-tumbuhan. Tetapi anak-anak juga jangan lupa bahwa untuk kesehatan manusia juga bisa kita dapatkan dari unsur atau dari hewan ya, dari jenis hewan. Nah, sebelum kita bisa mengetahui manfaat yang baik untuk manusia dari hewan, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Anak-anak, tidak hanya manusia yang memerlukan makanan sehat, tetapi hewan juga memerlukan makanan sehat agar terhindar dari penyakit. Untuk itu, yuk kita sama-sama mempelajari sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Nah, hewan pemamah biak disebut juga hewan ruminansia. Nah, hewan pemamah biak ini adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contohnya, hewan pemamah biak adalah sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa. Nah, makanan hewan ini adalah tumbuhan, misalnya rumput. Nah, berikut ini kita sama-sama mempelajari sistem pencernaannya ya. Beberapa organ-organ yang digunakan dalam pencernaan hewan pemamah biak. Mari kita sama-sama perhatikan ya. Pertama, organ-organ pencernaan hewan pemamah biak yaitu rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini terdapat gigi-gigi seri, geraham depan dan geraham belakang. Gigi seri pada hewan pemamah biak berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan bentuk geraham yang datar dan lebar berfungsi untuk mengunyah makanan, dan lidah berguna untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Kemudian setelah terjadi proses di rongga mulut, disalurkan ke kerongkongan. Bagian ini berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Nah, kemudian ada lagi lambung. Hewan pemamah biak ini memiliki lambung yang terdiri atas 4 bagian, yaitu perut besar yang disebut dengan rumen, kemudian perut jala atau retikulum, kemudian perut kitab atau amasum, dan perut masam atau abomasum. Nah, di sini ya bagian anak-anak bisa memperhatikan dari gambar rumen di sini, bentuk dari bagian-bagian dari lambung ini adalah rumen, di mana makanan masuk dari mulut ke dalam rumen. Kemudian dari rumen disalurkan ke retikulum. Fungsinya adalah sebagian makanan masuk ke retikulum di rumen dan di retikulum. Makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme yang mencerna selulosa. Makanan dibawa kembali ke mulut dan ditelan berulang kali untuk memecah serat. Kemudian disalurkan lagi ke omasum. Nah, dari mulut makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Di sini
air dipisahkan dari makanan. Nah, setelah dari omasum disalurkan ke abomasum, di mana makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan hewan. Nah, organ pencernaan hewan selanjutnya yaitu usus halus. Nah, dari lambung ini kemudian disalurkan ke usus halus, di mana makanan dari abomasum akan masuk ke usus halus. Nah, disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, dari usus halus ini disalurkan ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir disalurkan ke anus, di mana sisa-sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Demikian adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau pemamah biak. Nah, anak-anak, setelah tahu sistem pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia, anak-anak pasti tahu ya bagaimana atau manfaat yang bisa didapatkan dari hewan pemamah biak ini untuk manusia. Misalnya dari sapi bisa kita manfaatkan hasilnya yaitu dari susu. Nah, susu ini bagus untuk kesehatan manusia ya. Jadi susu sapi ini bagus untuk kesehatan manusia dan juga bagus untuk sistem pencernaan pada manusia. Berikut adalah sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pencernaan manusia diawali dari mulut, di mana makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim pencernaan. Kemudian, setelah melalui proses di mulut, makanan disalurkan melalui kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Setelah itu, dari kerongkongan makanan disalurkan ke lambung, di mana lambung berguna untuk menyimpan makanan dan mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim di dalam lambung. Nah, setelah diproses di dalam lambung, makanan kemudian disalurkan ke usus halus. Di usus halus ini terjadi proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan serta proses penyerapan sari-sari makanan. Ya, jadi kalau di lambung itu terjadi secara kimiawi mencerna makanan, sedangkan di usus halus terjadi pencernaan yaitu proses penyerapan sari-sari makanannya. Nah, dari usus halus ini kemudian disalurkan ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Nah, kemudian setelah selesai proses itulah di dalam usus besar disalurkan terakhir ke anus, di mana sisa-sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Dan anak-anak perlu diketahui juga dalam sistem pencernaan manusia ini tidak hanya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar ataupun anus saja, tetapi juga organ-organ pencernaan ini dibantu oleh kelenjar yang fungsinya untuk membantu organ pencernaan dalam mencerna makanan yang kemudian menghasilkan zat-zat yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, di dalam mulut terdapat kelenjar ludah, ya, kemudian menghasilkan enzim petialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula.
Nah, selanjutnya ada kelenjar hati. Nah, kelenjar hati ini, organ ini menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Kemudian ada juga kelenjar lambung, di mana organ ini menghasilkan enzim pepsin dan renin serta asam klorida, di mana pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, kemudian renin berfungsi mengendapkan protein susu. Sedangkan asam klorida berfungsi membunuh kuman dan melarutkan makanan. Dan yang terakhir adalah kelenjar pankreas, di mana organ pankreas ini menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, itulah enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan yang akan disalurkan ke usus halus untuk mencerna makanan, ya. Itu dia beberapa sistem pencernaan pada manusia dan kelenjar pencernaannya. Semoga anak-anak dapat memahami ya apa yang sudah dijelaskan, dan apabila belum memahaminya dengan baik, anak-anak bisa mengulangi kembali video ini. Terima kasih. Semoga tetap terus sehat dan semangat menjaga kesehatan pencernaan kita masing-masing dengan cara memakan makanan yang sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.